Ipara makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Deka. Apa? Dia minum. Apa? Daging. Daging anak Palestina. Saus. Ini bukan saus. Darah anak Palestina. Gak bilang ya aku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan ikuti bacaan dibacain berita oleh Bung Kameramen yang kelihatannya ingin berangkat kemana aku tak tahu. Silakan Bung Kameramen. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bung Alfian. Kita berjumpa kembali dalam syuting dibacain berita walaupun sedang dalam jarak jauh. Nah, Bu Alfian, kita mendapatkan kabar yang tidak mengasyikkan nih, karena di saat saudara-saudara kita, baik yang Muslim dan non-Muslim kan di Palestina juga terkena ini, Bu Alfian, pembantaian atau genosida oleh Israel. Nah, kita mendapatkan berita ya, Bu Alfian, beredar bahwa ada anak, sekelompok anak yang perempuan lah, bisa dibilang masih anak SMP deh kayaknya. Mereka makan di McDonald sambil merekam dan mengatakan ini bukan taus, ini darah anak Palestina. Nah, terus dia menunjukkan tulang, ini tulang anak Palestina. Nah, menurut saya Bu Alfian, tidak mungkin anak SMP kayak begitu mengucapkan kalimat-kalimat itu, Bu Alfian. Bisa jadi beliau atau mereka bisa sering dengar gitu, Bu Alfian, dari orang tua sekitarnya mereka. Atau Bung Alfian sebagai pendidik, apa respon awal ini menyikapi atau merespon anak kecil yang melakukan hal keji seperti ini, Bung Alfian? Silakan. Ipara makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Saus. Ini bukan saus. Darah anak Palestina. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 118, apa yang keluar dari mulut mereka, di hati mereka itu lebih kejam dan lebih sadis lagi. Itu poin pertama. Yep. Yang kedua, kecintaan mereka kepada Israel, sebagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru yang merupakan kitab yakini di seluruh Nusantara, itu memang mempertegas pemihakan mereka kepada Zionis Israel. Jadi kalangan gereja dominan itu sangat memuliakan Israel. Jadi buat mereka, kebejatan dan kesadaran Israel itu adalah sebuah kemuliaan menurut pandangan-pandangan mereka. Maka sebelum diteruskan, saya ingin mengingatkan, diduga mereka itu adalah siswi-siswi dari SMP Negeri 216. Iya. Nah, itu silakan yang punya nama sekolah itu ya, diduga loh. Perhatikan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah ya, saya kurang tahu nih Bapak atau Ibu Kepala Sekolahnya. Anda harus cari, itu ada nomor teleponnya. Kalau Bung Kameramen bisa disebut sekarang. Itu nomor itu saya dapat dari link teman-teman saya yang ada di berbagai daerah yang bisa dikonfirmasi. Jadi intinya diduga dia adalah siswi daripada SMP Negeri 216. Yeah. Nah, itu adalah ekspresi yang keluar dalam bentuk omongan dan sikap. Di hati mereka, fi suduruhum akbar, lebih kejam lagi. Maka dari itu kepada pemirsa, kita persilahkan Bung Kameramen untuk mendalami berita ini. Ya, Bung Alfian, memang Instagram sekolah itu SMPN 216 itu langsung diserbu nih Bung Alfian. Salah satu yang menyerbu, ya Bung Alfian juga, pakai Instagramnya. Bung Alfian sampaikan, kita tidak kekurangan generasi yang pintar, tapi kita kekurangan generasi yang berakhlak. Nah Bung Alfian, kalau kita simak bukan Facebook ya, Instagram SMP 216, mereka membuat rilis Bung Alfian, menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, gini Bung Alfian, saya bacakan. Menindaklanjuti video yang beredar di tengah masyarakat, kami pihak sekolah mengklarifikasi bahwa yang pertama, kejadian tersebut terjadi di luar jam sekolah pada hari Ahad 9 Juni 2024. Setelah, nah ini Bung Alfian dengarkan, setelah mereka pulang dari tempat ibadah dan makan siang di restoran tempat saji.
Ini tempat ibadahnya maksudnya gereja, Bung Alfian. Nah, poin nomor 2, 4 orang yang berada dalam video tersebut bukanlah peserta didik SMPN 216 Jakarta. Maksudnya bukan semuanya, Bung Alfian. Mungkin salah satunya. Yang nomor 3, yang memvideokan dan memposting serta pemilik akun Instastory tersebut merupakan salah satu peserta didik kelas 9 SMP 216 Jakarta yang juga teman dari mereka. Nah, jadi kayaknya mereka sama-sama pulang dari gereja, kemudian makan McD, kemudian bikin video tersebut. Setelah mendalami perihal video yang sudah beredar, kami dari pihak sekolah sangat menyayangkan dan mengecam perilaku dalam video tersebut. Yang kelima, kami dari pihak sekolah sudah memanggil yang bersangkutan beserta orang tuanya dan mendesak yang bersangkutan untuk membuat klarifikasi dan permintaan maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan. Yang terakhir, kami pihak sekolah selalu mengajarkan dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Demikianlah klarifikasi ini kami sampaikan. Nah, Bu Alfian, mungkin tidak semuanya lah. Kita anggap satu itu murid dari SMPN 216. Tapi yang saya garis bawahi adalah setelah mereka pulang dari gereja, Bu Alfian, makan siang, kemudian mereka membuat video itu. Nah, itu yang tadi Bu Alfian sampaikan sesuai surat Al-Imran ayat 118. Jangan-jangan, Bu Alfian, semua otak orang Kristen di Indonesia seperti itu. Cuman ini aja yang kebetulan mereka buat videonya. Itu bagaimana tuh, Bung Alfian? Ya, berarti kalau ini yang dipertanyakan, ada kesimpulan dari saya. Pertama, murid ini semuanya dipecat. Jangan cuma sekedar nasihatin. Pecat karena mereka telah bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan pandangan-pandangan masyarakat yang sangat marah. Ya, yang jelas ini sebuah pertanda untuk seluruh kaum muslimin, mari bersiap untuk berjihad. Jangan pernah percaya dengan orang kafir. Karena orang kafir itu di hati mereka penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebohongan, penuh dengan pemutarbalikan fakta, dan mereka bekerja kafir, munafik, fasik, mujrimin, semuanya mereka bekerja sama. Dari saya, untuk poin-poin ini tidak ada yang akan saya berikan apresiasi apapun kecuali mereka bukan hanya sekedar minta maaf. Mereka harus menyatakan bahwa perbuatan mereka adalah betul mereka katakan. Itu dulu, lu ngaku dulu pada bocah. Lu pada ngaku dulu. Lu bikin pernyataan dulu, pengakuan bahwa itu betul saya lakukan. Nah, terus tolong jelaskan kepada para pendeta di tempat dia kebaktian karena itu, lu diomongin apa? Ya, kepada pihak kepolisian, kita tidak menuntut pada hal-hal yang pasti nggak akan pernah Anda lakukan, tapi kita ingin mendengar sebenarnya tuh anak sampai punya omongan kayak begitu, itu diajarin apa? Dan saya pikir para jurnalis-jurnalis Muslim, para jurnalis-jurnalis yang punya komitmen terhadap keseimbangan sosial, keseimbangan antar agama, maka saya nyatakan dengan peristiwa ini perang kepada siapapun yang menghina dan melecehkan penderitaan yang berat. Kita tidak pernah merasa bergembira ketika ada orang-orang yang mengalami musibah. Ini persis betul kalau nanti para pemirsa mau membaca surat Ali Imran 118 sampai 120. Ada di antara ayat itu mereka gembira, mereka senang kalau kita susah, mereka susah kalau kita senang. Wah. Artinya semua kaum muslimin, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Gencarkan, hidupkan kembali remaja masjid, revitalisasi remaja masjid, hidupkan kembali rohis dan bangun kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang menghina Islam, yang menghina orang yang berjihad di jalan Islam, dia akan berhadapan dengan orang yang mempunyai jiwa jihad untuk membela Islam. Ya, Bung Alfian, memang menangkap saya ucapan Bung Alfian yang begitu geram. Memang bagaimanapun walaupun dia anak SMP, ini kan berarti sudah ada doktrin yang kenceng ya Bung Alfian, bahwa bahwa itu tuh bagus, itu tuh apa ya? Ya, bisa dibilang menghina jihad, orang yang berjuang, kemudian menghina korban. Nah, Bung Alfian, padahal ya kalau saya ingat omongan Bung Alfian, bersyukur sekali kita menjadi muslim gitu. Bagaimana persaudaraan kita itu tidak terbatas teritorial, bahkan kita bersedih mau yang di lokal maupun yang di internasional, ketika saudara kita kesusahan kita juga merasakan hal yang sama. Tapi berbeda ya dengan agama yang lain, mereka justru
ketika beda negara seolah-olah beda agama gitu Bu Alfian. Nah Bu Alfian, kalau kita simak ini mereka ini anak-anak dari gereja atau GKI Kuitang Bu Alfian. Nah kemudian teman-teman saya mencari Instagramnya, ketemu tuh GKI Kuitang, tapi komentarnya langsung ditutup. Kalau saya punya pikiran Bu Alfian, yang SMP aja begini otaknya, berarti gimana yang lebih besar, lebih dewasa, mereka amat sangat besar bencinya kepada kita. Nah untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, ini kan menurut saya Bu Alfian, antara doktrin atau memang ada pembodohan sejarah nih Bu Alfian oleh orang-orang dewasa atau guru-guru sejarah tentang Palestina ini Bu Alfian. Jadi mungkin di akhir sesi kali ini apa pesan Bu Alfian nih untuk Gen Z, ya agar mereka tidak bodoh lah tentang siapa yang korban, siapa yang pelaku, siapa yang penjajah, siapa yang apa, dan apa pesan Bu Alfian juga agar hal seperti ini tuh tidak terulang gitu Bu Alfian. Untuk closingnya silahkan Bu Alfian. Saya sepakat dengan Bung Kameramen. Kalau yang SMP aja ngomongnya kayak gitu, bagaimana dengan yang SMA? Bagaimana dengan yang S1? Bagaimana dengan yang S2? Bagaimana dengan para pendeta-pendeta mereka? Saya nyatakan kepada saudara, pemimpin-pemimpin gereja, tadi disebut nama GKI Kuitang, kita akan melakukan inspeksi. Kita akan lakukan audiensi, tapi yang sifatnya investigasi. Kalian semua telah ngajarin apa sama jamaah? Sampai jemaat ya, kalau mereka bukan jamaah. Jemaat. Iya, jemaat. Saya ingin ingatkan pada pemirsa, ada penuaian menguning 2020. Di mana kaum Kristen secara terbuka menyatakan telah bersiap dengan pemuda-pemuda gereja bersenjata yang target mereka buat sejak tahun 80-an sebanyak 200.000 pemuda bersenjata. Itu bukan kata si Alfian, tapi itu planning yang mereka pernah susun. Yang kedua, blueprint 2045. Ayo seluruh kaum muslimin, seluruh pribumi muslim, kalian semua jangan hanya santai-santai saja. Mereka telah membuat blueprint 2045, target mereka di tahun 2045 umat Islam tinggal 40% dan kaum Kristen 60%. Ini operasi yang mereka lakukan di semua lini karena kita sudah hampir tidak peduli dengan gerakan-gerakan untuk menghadapi gerakan Al-Harakatul Irtidad, gerakan kristenisasi, sebuah gerakan yang masif, sistematis dan terstruktur yang mereka lakukan. Jihad untuk membasmi dan melawan orang-orang yang ingin memurtadkan bangsa kita. Yang ketiga, kita pun harus menggencarkan pemahaman tentang sejarah. Tidak perlu menyoal mereka menyimpangkan sejarah. Ajarkan sejarah yang benar. Ajarkan kisah-kisah yang merupakan sebuah kepastian yang banyak yang berdimensi sejarah dalam Al-Quran. Ajarkan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Ajarkan sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Ajarkan peran-peran sejarah umat Islam di seluruh daerah, di seluruh lini. Sekali lagi, kita tidak akan pernah membiarkan anak-anak kecil, bocil-bocil ini, dengan mulut mereka yang sangat berdarah dan bernanah ini, kita kejar guru mereka. Dan kita akan inspeksi GKI Kuitang. Sekian pemirsa, sampai jumpa di bacaan berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.